Jadi kami kelompok 2 mendapatkan tugas observasi ke Pura Mangkunegara. Setelah dari loket pendaftaran, kita akan menuju ke ruang tunggu bersama tour guide yang akan mendampingi kita. Setelah didampingi tour guide, kita akan menuju ke pura yang telah dialihfungsikan sebagai pendopo. Latar belakang berdirinya Mangkunegaran terjadi pada abad ke-18. Kesultanan Mataram mengalami perpecahan karena konflik internal dan campur tangan Belanda atau VOC. Nah, setelah wafatnya Amangkurat keempat dan perebutan kekuasaan antara keturunannya, akhirnya terjadi perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua. Yang pertama ada Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Susuhan Pakubuwono III. Yang kedua ada Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Namun, perjanjian ini tidak mengakomodasikan pihak ketiga yang juga punya pengaruh kuat, yaitu Raden Mas Said, seorang pangeran yang gigih melawan Belanda. Atap pendopo Ageng Pura Mangkunegara memiliki ornamen langit-langit yang unik dan kaya makna. Salah satunya adalah motif ornamen Kumudawati yang memuat simbol zodiak. Ornamen ini berada di langit-langit pendopo yang menggambarkan lambang astronomi Jawa yang serupa dengan zodiak, melambangkan keberagaman karakter manusia sebagaimana karakter dalam zodiak barat. Lukisan Kumudawati ini dibuat oleh pelukis asal Cina yang bekerja sama dengan arsitek Belanda Thomas Karsten dan memiliki filosofi mendalam terkait spirit kehidupan yang diwakili oleh motif nyala api atau modam. Di sela-sela motif api tersebut terdapat simbol-simbol zodiak yang mempresentasikan berbagai karakter manusia, menandakan ajaran tentang perbedaan sifat dan kepribadian dalam kehidupan. Ada dua gamelan di Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran memiliki dua set gamelan utama yang bersejarah dan penting dalam tradisi budaya Jawa, yaitu satu, gamelan Kiai Kanyut Mesem, merupakan gamelan pusaka yang digunakan dalam upacara-upacara adat dan kebudayaan di lingkungan Mangkunegaran. Gamelan itu memiliki nilai sakral, hanya dimainkan pada waktu-waktu tertentu seperti upacara adat dan keagamaan. Memiliki karakter suara yang halus dan mendalam, mencerminkan keanggunan budaya keraton. Selanjutnya yang kedua ada gamelan Kiai Ageng Mangunharjo. Digunakan lebih sering untuk pertunjukan seni seperti tari klasik dan wayang orang. Memiliki semangat pembaruan budaya di era Mangkunegaran IV yang aktif mendorong perkembangan seni pertunjukan. Suaranya pun lebih dinamis dan cocok untuk mengiringi berbagai jenis pementasan. Gamelan-gamelan tersebut memiliki fungsi dan makna. Kedua gamelan ini bukan hanya alat musik, tetapi juga simbol kekuasaan, seperti spiritualitas dan identitas budaya Mangkunegaran.
Mereka mencerminkan perpaduan antara tradisi, spiritualitas, dan seni dalam kehidupan keraton. Nah, selanjutnya ada lampu Robio dari Perancis, namun belinya di Istana Bogor. Dan lantai marmer ini berasal dari Italia. Dulunya sempat berwarna putih, namun pada waktu tahun 1996 waktu banjir Bengawan Solo, nah seiring adanya bencana itu warnanya itu berubah menjadi coklat semu. Wayang jadi digunakan sebagai panggung pas ada pertunjukan wayang. Tapi kalau sekarang dialihfungsikan karena pertunjukan wayang dipindah ke pendopo, ini digunakan sebagai tempat untuk tamu-tamu penting kalau pas ada acara. Contohnya kayak Satu Suro, nanti untuk tamu-tamu kayak dari Keraton Jogja ataupun Keraton Solo ditempatkan di sini karena mereka kan VVIP. Di sini juga dapat patung yang paling depan itu hadiah dari Tiongkok. Nah, itu adalah foto Raja Mangkunegaran yang ke-8 dan ke-9. Pada saat ini Mangkunegaran dipimpin oleh Gusti Bre atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran 10. Beliau diangkat menjadi pangeran atau penerus Mangkunegaran setelah ayahnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo wafat pada tanggal 13 Agustus 2021. Permaisuri Raja Mangkunegaran pada masa lalu berasal dari berbagai keraton atau keturunan bangsawan. Seperti Mangkunegaran pertama, permaisurinya Raden Ayu Inten yang kemudian menjadi Kanjeng Ratu Bandara, merupakan putri Pangeran Mangkubumi. Yang kedua ada Mangkunegaran II, istrinya Ratu Alit adalah cucu dari Pakubuwono III. Mangkunegaran 4, permaisurinya adalah R.A. Soinitutik GKP Mangkunegaran ke-8. Nah kalau ini foto keluarga, ini foto dari putrinya Pangeran Mangkunegara ke-8 yang masih sugeng atau masih sehat sampai sekarang. Ini putri tertuanya Gusti Satuti, beliau putri tertua yang menikahi anaknya Muhammad Yamin yaitu Hardianyanti, seorang musisi muda, dan neneknya Malani. Kalau ini putri terakhir Gusti Astrini yang menikah dengan Tengku Abu Bakar dari Kerajaan Jerman Malaysia. Sekeluarga tinggal di Malaysia yang tidur di kamar ini. Nah kalau ini putra-putri permaisuri Pangeran Mangkunegara ke-9 punya 2 anak. Anak pertama namanya Gusti Ancilasura, yang kedua yang jadi Pangeran Mangkunegara ke-10 sekarang. Ini namanya Pracima Yoso, diambil dari kata Pracima yang artinya barat, Yoso yang artinya bangunan, jadi artinya bangunan di sebelah barat. Dibangun 1918 sampai 1920 oleh Pangeran Mangkunegara ke-7 untuk menyambut rombongan istrinya, rombongan besar ketika hari pernikahan. Tapi kalau sekarang digunakan sebagai ruang keluarga, ruang rapat untuk menjamu tamu, sama ruang makan di dalam sana. Ini terinspirasi dari budaya Perancis era Louis XV. Dan di atas dibuat segi 8 mengikuti arah mata angin dan tidak menggunakan paku sama sekali, jadi hanya kayu sama kayu yang dipasang. Ini arsiteknya juga dari Belanda, namanya Thomas Karsten. Ada gading gajah yang diukir cerita Arjuna Wiwaha selama kurang lebih 9 bulan.
Yang ngukir dari Bali namanya Iwayan Keruk. Beliau ngukir ini dengan ketiga temannya. Jadi kalau ada 4 orang, ngukir ini selama 9 bulan. Ini Gading Ajiwa. Betul. Kaca paternya juga di custom menggambarkan pemain gamelan, sinden yang akan